Ya baik, kali ini kita akan melakukan penanaman durian montong kawan-kawan. Itu durian yang baru kita beli 10 hari yang lalu. Jadi durian ini tingginya sudah 2 meter 10 cm kawan-kawan. Jadi jelas itu sangat tinggi. Jadi bibit ini kita beli dari teman kita di luar pulau, hasil dongkelan. Jadi itu akarnya sudah kelihatan. Jadi sebelum dilakukan penanaman ke lapangan seperti ini, selama 10 hari sudah kita karantina dulu dan kita perlakukan sebelum penanaman. Jadi yang kita lakukan sebelum penanaman itu kita ini tunas-tunas mudanya sudah kita potong. Jadi kita potong semua kawan-kawan. Jelas. Jadi tujuannya adalah untuk antisipasi atau mengurangi stres akibat perjalanan jauh dan akibat dari proses dongkelan di pembibitannya di teman saya di luar pulau itu. Jadi setelah dipotong tunas mudanya, ranting seperti ini belum bisa kita tanam dan ini sudah 10 hari pasca pemotongan. Setelah kita potong, kita jemur dulu kawan-kawan di lapangan, kita bentang di terik matahari atau tempat terbuka. Jadi tujuannya adalah untuk adaptasi lingkungan sebelum turun ke lapangan. Jadi ini sudah pada pentil hasil pemangkasan. Jelas. Jadi langsung saja kita proses penanaman. Seperti ini. Sebentar saya pegang. Jadi khusus durian, di lubang tanamnya tidak kita beri pupuk dasar kawan-kawan. Jadi durian berbeda dengan tanaman kristal atau alpukat. Kalau di kristal atau alpukat, video sebelumnya saya melakukan penanamannya ada pupuk kandang kohe. Jadi khusus durian ini jangan salah, justru dia kurang bagus kalau pupuk dasarnya atau pupuk kandangnya kita masukkan di lubangnya kawan-kawan. Jadi cukup kita gali lubangnya seukuran bibitnya atau ukuran tanah yang sudah dipecahkan seperti itu. Kemudian setelah diletakkan seperti ini, jangan lupa untuk dimasukkan sekam padi seperti itu yang sudah kita basahi. Jadi langsung saja mas. Jadi kita isi mengelilingi bibitnya. Jadi tujuan sekam atau merang padi ini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menahan kelembaban. Jadi sekam atau merang ini sejauh ini cukup bagus untuk menahan air, kelembaban. Nanti kalau sudah terserap air seperti itu, daya tampungnya atau daya simpannya cukup lama kawan-kawan. Jadi memberikan kesejukan di areal bibit ini. Oke, jelas seperti itu. Jadi tidak ada acuan baku untuk jumlah merang atau sekamnya. Cukup segitu, sudah cukup. Kemudian langsung ditimbun. Ditimbun seperti biasanya kawan-kawan, seperti halnya tanaman alpukat dan jambu kristal, seperti itu.
Oke, jelas kawan-kawan. Jadi durian ini durian montong. Jadi saya hanya untuk koleksi kawan-kawan kalau durian. Coba Mas di agak dalam supaya ya seperti itu. Nanti lama menahan airnya. Oke, jelas kawan-kawan. Yang penting nanti penimbunannya jangan sampai melebihi ini bekas pertautan sambung pucuknya. Jadi nanti kita penimbunannya di bawah pertautan sambungannya kawan-kawan. Ya, seperti itu. Mungkin sebelah ini Mas masih kurang Mas, ambil tanahnya yang sebelah ini. Itu ada pipa irigasi kita kawan-kawan. Harap hati-hati Mas, nanti pecah mengenai pipanya. Oke, sudah. Kalau sudah dirasakan cukup, tinggal diratakan sedikit biar gundukannya agak kelihatan rapi. Ya, seperti itu, sambil membuang perakaran-perakaran yang terangkat, kemudian sampah-sampah, terutama ini banyak bekas mulsa plastiknya kawan-kawan. Oke, kemudian yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah pupuk kompos. Jadi pupuk kompos ini kita menggunakan 1 karung seperti ini. Jadi langsung saja ditaburkan di bekas ininya Mas, di luarnya saja, mengelilingi. Ya, seperti itu. Jadi itu kompos kawan-kawan. Bisa juga menggunakan kohe fermentasi. Seperti itu. Mungkin di sini saja Mas, yang bekas ini. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah pupuk RP. Jadi ini RP fungsinya adalah untuk merangsang perakaran tanaman baru. Jadi kalau berbudidaya tanaman selalu menggunakan SP. Maaf, yang ini rock fosfat RP. Jadi kandungannya sama dengan SP TSP. Dia mengandung fosfat kawan. Jadi yang kita butuhkan ini sekitar 1 kilo. Langsung mengelilingi saja Mas. Ya, seperti itu. Jadi sementara pupuknya tidak boleh berdekatan dengan pohonnya kawan-kawan. Cukup mengelilingi pohonnya di batas larikan yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang terakhir kapur dolomit 1 kilo juga. Jadi sama, kita aplikasikan mengelilingi. Jadi pH tanah ini sebulan yang lalu sudah kita ambil sampelnya. Di sini masih cukup aman, yaitu bertahan di 6,5.
Dan selanjutnya jangan lupa untuk kita lakukan penyiraman sampai jenuh air. Ya, itu seperti itu kawan-kawan, jangan lupa untuk dilakukan penyiraman. Sama, penyiramannya sampai jenuh air. Ya. Oke, jelas kawan-kawan. Dan selanjutnya kita akan langsung pasang mulsa ini kawan-kawan. Oke, saya skip dulu. Pasang mulsa. Jadi caranya seperti itu. Dipijak saja Mas dulu Mas, nggak apa-apa Mas. Ya. Coba lihat Mas ya. Jadi kita lubangi dulu sebesar cor bangunan kawan-kawan, diameter lubang mulsanya, kemudian dimasukkan dari atas bibit duriannya seperti itu secara hati-hati. Jadi tujuan pemasangan mulsa ini sangat banyak manfaatnya. Pertama, untuk menjaga kelembaban. Jadi sinar matahari dan hujan itu tidak langsung mengenai perakaran bibit duriannya kawan-kawan. Jadi pemasangannya seperti ini. Langsung saja Mas ditutup dengan tanah, ditimbun. Ya, ini kalau mulsa pohon durian tidak perlu kita kunci kawan-kawan, cukup ditimbun dengan tanah seperti itu. Oke, jelas. Keuntungan lain dari pemasangan mulsa plastik yaitu untuk menahan erosi, kemudian sisa-sisa pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman atau kelebihan yang diserap oleh tanaman ini tidak kemana-mana, dia akan mengendap di seputar mulsanya kawan-kawan. Jadi sangat banyak keuntungan dari pemakaian mulsa. Ini jangan lupa untuk dilakukan penyangga atau tiang, karena bibit ini sudah cukup tinggi. Nanti khawatir akan bergoyang ketika diterpa oleh angin kawan. Jadi dua sisi kita pasang kayu seperti itu, kemudian kita ikat, dan dengan demikian pengerjaan penanaman sudah selesai. Dan di sini jangan lupa kita tulis tanggal hari ini 11 Maret 2020 sebagai pengingat kita di lapangan. Jadi jenisnya montong. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.